Nah, udah. Oke, selamat malam teman-teman semua. Kembali lagi ke Kupas Habis. Udah rame. Nih, selamat malam, selamat datang semuanya. Malam ini kita mau ngomongin soal panel tester produk bersama katanya yang sudah menjadi panel tester kayak banyak brand ya, Kak. Enggak sih, nggak banyak. Cuma Kak, kalau dari brand malah cuma 2, satu brand beauty, satu lagi digital banking. Oh gitu. Oh, udah jadi alah, udah digital banking juga. Baiklah. Jadi sebenarnya kita mulai aja kali ya. Jadi panel tester itu apa sih, Kak? Jadi panel tester itu tuh orang-orang yang membantu sebuah brand, khususnya di product development. Misalnya si brand ini mau ngeluncurin produk A nih gitu. Gimana sih caranya biar produk A itu laris dibeli, banyak penggunanya, terus cocok di orang banyak. Nah, pastinya kan perlu tahu dulu nih produk yang dibuat cocok apa enggak sih gitu. Nah, makanya dibutuhin lah orang-orang yang jadi panel tester tadi buat nyobain. Kalau dulu mungkin kita kenalnya tuh atau sering dengarnya disebut koresponden atau responden gitu ya. Jadi paling dicari 5 orang nih, 10 orang untuk nyobain produk. Nah, tapi kayak makin ke sini karena apa-apa tuh kuatnya di komunitas ya, brand sekarang tuh lebih ngegadangnya di komunitas gitu loh, Kak. Jadi bikinnya malah co-creator. Jadi, co-creator ini nggak cuma jadi panel tester, tapi, mereka tuh dari sebelum launching produk mereka ikut nyumbang ide, ikut, ya karena namanya co-creator ikut nge-create produknya itulah gitu bareng si product development tadi. Nah, nanti pada saat, input-input dari si co-creator ini udah dimasukin, apa aja, baru deh tuh, mereka akan jadi orang-orang yang panel testernya tadi. Jadi, udah nggak butuh banyak responden dari luar tuh. Jadi proses dari A, kita bisa bilang dari A sampai Z itu melibatkan orang-orang yang jadi co-creator-nya tadi, gitu. Kalau sekarang jadi co-creator atau panel tester apa aja nih? Eee, karena yang satu aku di, salah satu beauty brand, dia itu kan produksi skincare sama makeup. Hmm. Kita itu ada NDA-nya, eee, selama join jadi co-creator-nya mereka, kita nggak boleh join lagi di, brand lain gitu, karena khawatir rahasianya bisa, tercampur ya, sorry, ide bisa tercampur, terus rahasianya bisa ada yang bocor, apalagi kan mungkin sesama brand ada yang kompetitor juga kan gitu. Jadi, kita kita nggak boleh lagi tuh join di brand lain biasanya. Nah, waktu itu sempat kejadian, aku udah join di co-creator brand yang sekarang, terus aku Mhm. dapat lagi, offering tuh untuk jadi panel tester produk sunscreen kalau nggak salah mereka tuh. Sama kayak gitu dikirimin produknya, terus langsung dikirimin NDA-nya, nggak boleh nyebarin rahasia bla 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 selama selama proses, reformulasi gitu kan. Terus kayak, ada perjanjiannya gitu ingredients-nya apa aja nggak boleh bocor gitu kan. Tapi karena aku udah, komit sama si brand yang sebelumnya nih gitu, waktu itu offering-nya akhirnya aku nggak terima gitu. Sebenarnya sih kayaknya kalau diterima-terima aja nggak ketahuan sih. Karena kan data-data panel tester kita biasanya nggak bakal dibuka untuk publik ya, cuma paling disebutin aja kayak, produk ini sudah, melalui uji coba dari 10 wanita Indonesia misalnya yang berkulit, sawo matang dengan usia mereka sekian kayak gitu, terus tipe kulitnya ini. Biasanya itu sih nggak bakal disebar identitas kita gimana gitu. Cuma karena aku, megang komitmen itu jadi aku sih waktu itu nggak ikutan tuh. Mmm, Apalagi ya, itu aja sih paling ketentuannya kalau misalnya yang harus dilakuin sama co-creator. Apa aja tadi? Eh, apa tester? Terus yang Eee, dilakuin? oh iya, proses yang dilakuin sama co-creator itu, input ide dari ide dulu mereka biasanya, dari ide, terus juga nanti dari idenya dikumpulin, disurvei, misalnya hasil kayak terbanyaknya apa nih gitu, kayak apa ya, polling mungkin ya, kita bisa bilang polling. Misalnya
mau launching lip tint. Nah, lip tint tuh pertama diminta dulu tuh inputnya, kira-kira shade apa nih yang paling banyak peminatnya. Nah, nanti kita tuh si co-creator ini misalnya ada 50 orang, dari 50 orang nih suruh milih polling tertingginya apa. Nanti udah dari ide sama polling-polling itu dikumpulin, barulah si brand ini bikinlah tuh bikin formulasinya di lab misalnya. Nanti hasil hasil formulasi dari lab itu dikasih tuh ke kita yang dari co-creator itu, misalnya dari 50 orang yang jadi panel testernya 20. Nah, nanti yang 20 orang itu suruh nyobain produk itu selama 2 bulan misalnya. Terus selama 2 bulan tuh dipantau gitu, ada perubahan nggak sih di kalian, ada efek samping apa kayak gitu. Terus menurut kalian apa nih yang harus masih perlu diimprove atau bahkan harus dikurangi ternyata gitu kan. Makanya kalau misalnya kita jadi panel tester produk itu biasanya minimal 6 bulan, minimalnya ya 6 bulan sebelum produk itu launching. Jadi sebenarnya produk yang dikasih ke kita itu untuk kita cobain belum ada tanggal launchingnya sama sekali gitu. Jadi kita nyoba aja gitu kan setelah 2 bulan dipantau. Terus udah kayak gitu, nanti kalau memang inputnya dari si 20 orang panel tester tadi kurang bagus nih, misalnya dari 15 orang, dari 20, 15 orangnya alergi misalnya gitu kan sama bahan Hmm. tertentu. Nah, itu berkemungkinan untuk mereka tuh reformulasi lagi gitu produknya. Jadi karena mereka kan belum regis di BPOM segala macam kan gitu. Jadi mereka masih mungkin untuk rubah-rubah lagi formulanya di laboratorium atau pabrik yang ditunjuk. Sorry, laboratorium aja deh, belum ke pabrik karena belum produksi. Nah, nanti kalau misalnya udah dapat hasil yang aku bisa bilang nggak 100% mungkin mendekati gitu ya sama yang diinginkan. Nah, baru deh tuh si produk tadi siap untuk diproduksi dalam jumlah banyak gitu. Terus kalau misalnya ternyata panel testernya itu nggak sesuai dengan kriteria mereka, gimana? Misalnya udah dikasih produknya gitu ya Kak Anita. Ya, salah target mungkin gitu. Oh, Atau oke. nggak akan Eh, mungkin. atau nggak apa? Nggak akan mungkin, pasti mereka udah punya kriteria tertentu untuk dikasih ke panel tester Iya, by kriteria. biasanya sih untuk jadi panel tester. Makanya tadi aku bilang misalnya dari 50 co-creator paling yang jadi panel tester itu 20 orang. Karena biasanya mereka akan share, sebentar aku ada ininya deh. Mereka akan share kriterianya dulu nih, misalnya lip tint tadi yang dibutuhin itu misalnya mereka klaimnya apa ya? Bisa melembabkan misalnya, berarti kan dicari dicari kandidatnya itu kan yang mempunyai masalah sama bibir kering misalnya kayak gitu kan. Terus klaimnya lagi misalnya dengan lip tint ini tuh mencerahkan, berarti dicari nih panel testernya yang memang punya problem kulit bibir mereka tuh gelap kayak gitu. Jadi itu lebih apa ya Kak Anita, jadi lebih mempersempit lagi ke nggak cocokan dari testernya itu gitu sih. Oh gitu. Terus tadi mau nanya apa ya? Terus kalau misalnya cara cara daftar jadi ini ya, co-creator di beauty industri itu gimana? Aku sih bisa bilang kalau sekarang hampir hampir semua produk beauty lokal ya terutama itu sih, mereka nyari komunitas sih, pertamanya dari komunitas dulu. Hmm, Jadi kayak sebelum jadi co-creator ya terjun ke situ, join aja dulu komunitasnya mereka gitu. Biasanya kalau, eee, sebut brand boleh apa gimana? boleh boleh. Oke. Ah, iya ya. Boleh nggak ya? Mmm, Entar dulu. Ini kayaknya direkam tapi boleh nggak ya? ya udah nggak apa-apa. Jadi biasanya mereka ada yang sebutannya kayak apa family gitu, itu nama Ah, brand terus family gitu kan. Nah, itu join tuh jadi komunitasnya mereka. Mereka sering ngadain eh meet up, gathering, terus nanti dibagiin produk mereka secara gratis. Nah, biasanya dari komunitas itu mengerucut lagi tuh Family Mart enggak bukan. Biasanya dari mereka tuh mengerucut lagi, makin aktif, makin berkesempatan untuk diajak join ngedevelop produknya mereka. Jadi saran dari aku apa ya, masukan dari aku sih kalau memang join co-creator, kadang mereka kan nggak buka-bukaan langsung ya.
bisa Mm-mm. bisa dengan aktif di salah satu brand yang kita suka aja sih itu. Karena kayak sering komen di mereka, terus kayak jadi pembeli loyal mereka, sering di-notice lah sama mereka tuh lama-lama kayak, "Oh, aku hafal nih ini, eee, Kak Anita yang suka komen loh," gitu, "Kak Anita yang suka review produk kita loh," kayak gitu kan. Nah, nanti ada kemungkinan tuh mereka yang akan nge-reach Kak Anita duluan gitu, kayak, "Anita mau nggak join sama kita untuk nyobain produk bla bla bla, nanti, kita mau launching ini nih, nanti kamu ikutan nyobain ya." Nah, itu tuh besar banget kesempatannya menurut aku kalau kita aktif gitu sekarang udah kebuka banyak lah ya, ada IG, ada Twitter, ada TikTok gitu kan. Kita bisa review produk di mana aja. Nah, itu makin ngebuka kesempatan banget sih untuk kita tuh dikenal sama, brand mereka. Apalagi kita ceritanya sering beli, pasti mereka juga bakal, apa sih, maksudnya Benar-benar bakal baik juga gitu mengapresiasi kan, "Wah, ya. loyal nih pakai produk kita terus," gitu. Nih buat teman-teman yang mau jadi beauty content creator bisa tuh. Nanti dikirimin setiap mereka launching. Iya nggak sih? Iya, ini tuh, endorse berkedok apa ya, berkedok review. Jadi, setelah jadi panel Bener. tester ini iya, setelah jadi panel tester ini tuh, satu hal yang aku sadarin juga, ternyata mau dapet dulu kan produk gratis identik dengan lo tuh harus jadi influencer, harus di-endorse gitu kan ya, identik kayak gitu. Tapi ternyata, nggak juga gitu loh, ternyata dengan kita join co-creator aja, kita bisa dapet benefit itu gitu. Aku juga nggak pernah nyangka sebelumnya kayak, kok ngelihat, orang-orang influencer disebutnya, KOL ya kalau mereka itu ya. KOL ya. Iya begitu barang launching gitu kan mereka punya duluan, bahkan punya satu set yang, disebutnya apa, Mm-mm. PR package ya. Terus aku tuh Iya kayak, PRPK. wah iya PR package kan kayak, wah kalau mau kayak gitu harus cantik dulu, harus follower-nya banyak dulu, tapi ternyata enggak gitu loh. Maksudnya ternyata kita-kita ini yang membantu si co-create produk tadi tuh bisa dapat kesempatan untuk nyobain produk duluan gitu kan. Terus, ya dapat PR package tadi gitu. Terus juga keuntungan lainnya tuh kita kalau mau beli, kan pasti kan dapatnya sekali doang nih, pas launching doang Mm-mm. kita dapat, free. Kalau misalnya habis ya beli sendiri. Tapi kita dapat keuntungan tuh tiap bulan kayak dapat voucher, dapat kupon potongan apa, kayak gitu. Jadi, kalau ada yang tanya kayak, jadi co-creator atau panel tester itu berbayar nggak sih, dapat gaji nggak sih? Sebenarnya kalau secara digaji dengan uang enggak ya, tapi kita dapat kayak keuntungan kita bisa dapat voucher, kuponnya mereka kayak gitu, itu udah terus dapat produk gratis itu juga udah, benefit sih kalau menurutku gitu. Mm-mm. Terus kalau misalnya yang digital banking, boleh diceritain nggak sih Iya, panel kalau testernya yang kayak apa? digital banking, nah terus iya, aku pikir juga kan mungkin, jadi panel tester itu cuma untuk produk yang ada fisiknya aja gitu ya, yang bisa kita pakai. Tapi ternyata, makin ke sini tuh kayak apa ya, produk apa aja ternyata di co-creatorin gitu, ada panel testernya gitu, si brand itu kayak apa ya, eee, mungkin bisa jadi trik marketing mereka, narik orang-orang dalam jumlah banyak, yang itu tadi dibikin komunitasnya mereka gitu kan, terus untuk nyobain fitur-fitur mereka duluan nih kalau di digital banking ya, fitur mereka duluan. Jadi, eee, si digital banking ini kan sering update, mereka ngeluarin fitur baru misalnya, eee, fitur bisa beli mata uang asing. Mm-mm. Hanya melalui, aplikasi banking mereka gitu. Jadi kita tuh nggak perlu nuker uang atau nabung uang, dolar, pound sterling kayak gitu-gitu ke money changer dulu atau bikin, buku tabungannya ke kantor cabang dulu, enggak, ini mereka cukup dari handphone aja, kita punya saldo berapa terus di-switch, saldo rupiah misalnya terus kita mau switch jadi dolar gitu, hari ini kurs dolar turun nih, beli dolar gitu. Nah, kalau jadi panel tester di digital banking ini, kita dapat, benefit untuk nyobain duluan fitur itu tuh, sekalian trial error, mereka juga kan. Nanti kita ditanya experience-nya gimana nih, sama fitur yang ini, oke nggak, ada masukan apa gitu kan. Terus, jadi kita kayak samalah mmm, dikumpulin masukan-masukannya kayak gitu, terus, jadi input buat mereka, jadi apa sih maksudnya, selama mereka ngedevelop
si fitur ini gitu sampai mendekati target yang diinginkan, nah baru deh tuh launching fitur ini gitu. Kalau benefitnya join co-creator di digital banking sih apa ya, nggak dapat saldo gratis juga sih. Cuma paling dapatnya tuh kayak apa merchandise mereka atau bisa ikut lomba mereka kayak nanti lombanya tuh dapat hadiah tiket liburan kayak gitu-gitu terus atau dapatnya tuh kayak lebih ke saldonya saldo tap cash tapi kayak gitu jadi bukan bukan saldo saldo rekening ya kayak gitu sih benefitnya terus dapat akses pelatihan gratis dari mereka kayak free course-nya mereka gitu. Em, Apalagi ya itu aja sih kalau digital banking dan mungkin kalau ada teman-teman yang pernah juga jadi co-creator untuk aplikasi game mungkin nanti bakal sama sih kayak gitu nyobain nyobain sesuatu fitur yang belum dirilis gitu terus kita dimintain pendapat atau testimoninya gitu. Hmm, menarik. Ini tuh sama kayak Mystery Shopper gitu gak sih Mystery jatuhnya? shop Udah pernah belum kalau jadi Mystery Shopper? eh, belum sih cuma pernah dengar Mystery Shopper tuh bukan kita ngetes ya ngetes mereka jualan Oh, gitu nggak sih? oh iya bener sih. Kalau Mystery Shopper lebih ke quality control buat Nah eksternal iya iya mereka deh. iya Mirip jadi soalnya kalau karena ah, itu duluan silakan. oh ya, jadi kalau mystery shopper itu kan mungkin produk yang sudah dijual, terus kita tes nih gitu kan ya, mereka dalam berjualannya gimana sih, kayak ada product knowledge-nya ada nggak gitu deh kayaknya kalau si Bener-bener. mystery shopper. Nih kata Kamela, penawaran panel tester ini nemu di mana sih gitu. Nemunya sih ya itu tadi sih Camilla sebenarnya beberapa jarang yang dibuka umum sama mereka. Paling kayak gitu aja kalau kita kebetulan aktif di brand-brand itu biasanya nanti mereka yang reach duluan gitu untuk kita mau join ini enggak percobaan panel tester kita nih kita mau launching ini gitu sih biasanya. Jadi ini nemu di mana sih ya sering aktif aja misalnya Kamela suka produk apa nih misalnya suka body care salah satu merek body care lah gitu ya aktif aja gitu banyak aktif di situ terus kayak tiap mereka share behind apa ya kayak behind the scene bikin produknya mereka kayak gitu terus kita JB-JB aja JB-JB aja terus kayak lama-lama nanti di notice gitu kok sama mereka. Buat teman-teman lain ada yang mau nanya nggak nih seputar panel tester produk, terutama di beauty industry? Kudu pinter pansos ya. Kudu pinter pansos iya bisa dibilang juga pinter pansos. Tapi ini beberapa brand ada yang kayak gitu ya mereka nggak open secara umum tapi ada juga emang yang mereka cari nih responden nggak responden kalau responden jaraknya lebih pendek cuma satu produk mereka tester udah biasanya produk berikutnya mereka nggak dapat kesempatan untuk nyoba lagi gitu tapi kalau kita join co-creator itu lifetime-nya lebih lama gitu. Bisa bisa sampai 1 tahun kalau kita tanda tangan NDA sama mereka jadi misalnya 1 tahun mereka launching 5 produk aja ya udah tuh kita nyobain tuh lima-limanya semua apalagi kan sekarang kalau ngelihat lokal brand sekarang kan kayaknya launching produk tuh nggak berhenti ya ada aja terus kan. Untuk muka aja ada banyak ada serum ada essence serumnya ada yang ada serum toner ada serum brightness pokoknya macam-macam nih. Jadi kalau misalnya mau kalau jadi panel testernya itu dari jalur co-creator itu lebih lifetime-nya lebih lama daripada kalau responden yang cuma lepasan sekali coba gitu. Nih kata Kak Afina, takut nggak cocok gak sih jadi malah breakout gitu kalau skincare? Pernah nggak tuh ternyata nggak cocok Eh, sama iya, produk? iya, ini resikonya sih ya takut nggak cocok nggak sih Kak jadi malah breakout. Aku pernah nyobain Kak Avina ada yang nggak cocok waktu itu, tapi nggak breakout sih, cuma apa tone kulit muka aku tuh turun banget waktu itu sampai kayak
kaget pas ngaca, kok gini gitu kan. Terus aku harus ngetester produk itu selama 1 bulan, tapi ternyata baru belum jalan 2 minggu, tone kulit aku udah berubah banget. Waktu itu sih aku langsung hubungin mereka kan, aku bilang ada efeknya nih di aku gitu kan. Terus kayak aku harus ngirimin ke mereka foto kayak day one, day two-nya gimana gitu perubahannya. Terus kayak akhirnya dari mereka, oh ya udah nggak apa-apa di stop aja katanya. Terus ya udah tuh sampel dari aku dikirim. eh, Kita kalau panel tester produksi produknya itu kalau belum habis wajib dibalikin lagi ke Anita ke mereka karena kan ngejaga untuk kita nggak nyebarin lagi karena produk itu belum launching kan maksudnya jangan dikemana-manain dulu gitu. Jadi biasanya kalau emang masih ada di kemasannya atau di botolnya harus dikembalikan lagi. Terus waktu itu akhirnya aku kembalikan lagi beserta apa ya waktu itu ya, surat pernyataan lain-lain, cuma kopinya aja sih gitu. Terus foto biasa dapet G Drive dari mereka, aku tinggal update di situ. Terus ya udah, nah nanti masukan dari kita ini nih sebagai panel tester yang jadi review mereka gitu. Oh ternyata butuh reformulasi ini nih gitu. Ternyata ada 4 dari 10 orang yang nggak cocok. Ternyata problemnya mereka tuh 4 orang ini sama. Misalnya karena kulit mereka tuh berminyak misalnya kayak gitu. Nah, udah tuh ada kemungkinan mereka ganti formula. Terus nanti kita diinfo lagi kalau emang kita dibutuhin untuk uji coba selanjutnya gitu setelah mereka reformulasi gitu sih. Apakah menurut kan tadi katanya nggak cocok ya dan udah dikasih lagi Mm-mm. ke ini ke brandnya gitu. Terus kalau apakah produk itu akan tetap launching di saat dikatanya ini nggak cocok? Eh, Biasanya kan jangka waktu kita tester produk sama ke launching tuh 6 bulan itu minimal ya Kak Anita. Hmm. Jadi kalau misalnya ada yang nggak cocok di aku, terus misalnya dilihat sih biasanya perbandingannya Kak, misalnya tadi 10 orang, yang Hmm. dites 4 orang yang nggak cocok gitu, itu kan berarti jumlahnya lebih sedikit dari yang cocoknya 6 Iya orang gitu betul. kan. Biasanya sih mereka akan eh, tetap launching sih kalau kalau yang perbandingan orang yang nggak cocoknya sedikit lebih sedikit gitu. Paling mereka bisanya gini Kak, mereka tetap launching tapi klaim apa nih yang harus mereka kurangin ternyata mereka tuh nggak ampuh untuk nahan minyak gitu kan si 4 orang ini problemnya adalah kulit berminyak. Biasanya klaimnya yang mereka kurangin kayak oh mereka nggak ngeklaim lagi tuh bisa nahan minyak 8 jam misalnya gitu. Tapi tetap launching produknya gitu. Gitu, I see. Dari teman-teman yang lain ada yang mau nanya lagi? Ke boleh di kolom komentar atau open mic aja, silakan kalau mau bertanya seputar panel tester beauty produk. Kalau teman-teman ada yang pernah punya pengalaman apa tuh jadi panel tester aplikasi juga mungkin kan ada ya kayaknya sekarang kayak gitu. Aku Aplikasi apa nih belum launching? iya iya ada sih. Tapi biasanya kayak gitu juga pakai pihak ketiga sih. Cobain deh. Heeh. Mungkin dari teman-teman ada yang mau sharing juga seputar panel tester. Kalau aku dulu ini sih makanan. Nah, iya kan makanan ada Biasa juga itu. tuh. Heeh. Tapi dulu aku dari pihak ketiga, dari ya komunitas juga sih jatuhnya. Sama kayak katanya di beauty. Ayo mungkin teman-teman ada yang mau nanya atau mau sharing juga. Ah, sebentar ini open community and pure. Sebenarnya kalau kita sasarannya kayak cuma mau nyoba-nyoba doang, bisa jadi reviewer juga bisa. Itu bisa jalur tuh. Nggak dia harus jadi panel tester. Cuma bedanya reviewer ya barang yang udah dijual di pasaran aja gitu terus kita review. Biasanya kalau yang kayak gitu itu kita bisa dapat dari try and reviewnya Female Daily itu bisa. Terus dari home tester kalau ada yang pernah coba dia di website Ya, gitu home sih. tester. Betul home tester juga sering.
Iya, ya itu perbedaannya, nge-review sama, panel tester. Barang udah launching sama belum, itu aja sih beda. Sama ada juga review upsit, tulisannya review REVU. Itu juga buat review. Kalau yang open community nih bisa dilihat di meja hijau kalau teman-teman ada yang mau tahu produk apa aja sih yang bisa yang buka open ke kreator untuk umum. Nah, tuh ada pertanyaan dari Kak Fristi katanya. Kalau misal sampai parah dampaknya apa? Efek sampingnya. Iya, kalau sampai parah banget, ada klausul di situ yang mereka harus, tanggung jawab ke kita kalau misalnya kita kenapa-napa. Kan, NDA yang dia kirim itu bener-bener dari mereka bermaterai, dari kita bermaterai. Dari kita sih udah disediain materainya sama mereka, kita tinggal tanda tangan gitu. Nanti kita kirim balik ke dia, udah oke nih kedua belah pihak, kita dan dia, baru mereka kirim produknya gitu. Jadi kalau memang ada, masalah apa-apa, ada asuransinya gitu nggak sih, garansi gitu? Ya, ada itu Kak Fristi, makanya kita dikirimin link G Drive sama mereka itu kayak dipantau hari pertama sampai hari keberapa nih kita breakout gitu, asal ada kita bisa menuhin buktinya kita beneran breakout gitu, sejak kita terima dan pakai produk mereka, buktinya valid, mereka nanggung kok Nah, untuk tapi pengobatan. kalau misalnya breakout-nya ternyata bersinggungan dengan produk skincare yang kita pakai, itu gimana? Skincare yang kita pakai itu, Ya. oh maksudnya yang kita pakai udah pakai daily gitu ya? Iya, betul. Oh, kan biasanya dikasih tahu kan misalnya kayak gini, waktu itu aku nge-review, eee, produk ada vitamin C-nya. Mhm. Vitamin C-nya jadi dalam satu produk dia ada vitamin C berapa persen, retinol berapa persen. Nah, dia ngasih tahu gitu untuk teman-teman yang lagi ada alarmnya. Jadi untuk teman-teman yang, lagi ngejalanin panel tester ini selama 2 bulan gitu, dia akan mention, "Tolong ya kalian lepas dulu, base skincare kalian yang memang ada bahannya ini," gitu. Misalnya disebutin gitu kan ya. Gitu. Cuma nggak tahu ya kalau ada orang yang curang kayak ternyata dia tuh nakal misalnya nggak nurutin instruksinya, terus breakout ngeklaim ke, eee, brand-nya, ya itu bisa juga sih, paling ya pemeriksaan lebih lanjut pas udah ke dokter aja mungkin baru ketahuan, oh ternyata bentrok nih, niacinamide sama vitamin C gitu. Ada yang sampai ke dokter kah emang? Kalau di aku sih sepengetahuanku karena kita di co-creator saling kenal ya, di brand yang aku sekarang ini saling kenal, jadi sepengetahuan aku belum pernah ada sih kasus gitu. Biasanya mereka gitu udah nggak cocok kayak sebelum breakout tone warna kulit beda aja biasanya mereka udah ngajuin berhenti sih, kita udah ngajuin kayaknya udah nggak, aku nggak lanjut gitu. Itu produk apa yang nurunin skin tone? Waktu itu aku sunscreen. Oh, sunscreen. Enpure lagi buka kemarin, kalau suka bisa ikutan daftar. Ih, padahal aku pakai Enpure, tapi aku tidak follow. Itu sih Kak, nah Kanit biasanya kalau dari 10 orang tadi kan udah dipilih untuk jadi panel tester. Terus misalnya kayak satu orang, apa sih, dia step down gitu, aku nggak ngikut misalnya nggak cocok, nah baru deh tuh dibuka untuk umum yang responden aku bilang tadi. Tapi ya secara lifetime mereka cuma pendek kan, cuma satu produk itu aja. Biasanya responden nanti dibuka kalau udah menggantikan si panel tester atau co-creator tetapnya si brand gitu. Ternyata lowong satu nih aku ngundurin diri, saya enggak deh, kayak gue mundur aja gitu, nggak cocok nih gitu. Nah biasanya baru deh tuh di blast yang ke umum, yuk kita butuh satu partisipan untuk nyobain ini gitu. Jadi sebelum di blast Hmm, keluar, biasanya kalau brand-brand yang punya komunitas lebih prioritas ke komunitas mereka dulu gitu. oke oke. Iya nih langsung langsung buka, langsung buka Instagramnya.
Ayo Aku dari tanya, teman-teman yang boleh boleh. Siapa? aku tanya Oh yang kamu. paling fundamental aja ya lah ya. Is it paid atau cuman ya apa namanya dapat testernya aja gitu? Masing-masing brand mungkin beda ya Kak Mela, tapi kalau di brand yang aku join itu enggak berbayar uang, tapi cuma ya dapat produk terus kita dapat voucher biasanya gitu sih. Vouchernya itu nilainya juga beda-beda. Misalnya kayak mereka nanti kan ada challenge segala macem gitu kan. Kita bisa dapat ya kayak lumayan sih vouchernya 300 sampai 600 ribu gitu tergantung kita Hmm. aktif atau enggak gitu. Kalau yang apa ya, yang mau dicuanin sih bisa itu voucher jadi uang kayak kita jualin lagi, kita beli barangnya gitu kan senilai 300 ribu kita free dong gitu kan. Terus kita jual lagi, nah itu bisa kayak gitu. Nah iya Hmm, dapat merch lucu-lucu itu juga. oke oke, thank you. Yang lain ada yang mau nanya. Ini Kak Afina kayaknya juga berpengalaman ya menjadi co-creator atau beauty panel tester. Enggak sih, aku lihat ini aja temanku kemarin sempet share. Terus ternyata nyambung sama Kak Tanya. Share apa tuh dia? Ya dia itu apa jadi pure match. Makanya jadi tahu. Jadi oh ternyata selama ini dia sharing-sharing di Instagram itu ternyata ya mungkin dia menjadi panel tester. Baiklah. Iya, itu tuh yang ini ya hashtag generasi kulit sehat. Itu juga seru sih. Mereka dapat merch-nya, terus ada kelas gratis biasanya. Terus dapat apa lagi ya? Dapat produk juga sih. Um, tapi gini ketentuannya biasanya kalau ikut komunitas kita bisa lebih dari satu brand. Itu nggak apa-apa karena kan sifatnya komunitas aja. Tapi kalau udah melibatkan kegiatan co-creating atau panel tester, biasanya si brand nggak mau kalau kita udah join sama brand A gitu. Terus di brand B juga join jadi dengan posisi sama-sama co-creator biasanya nggak boleh gitu ada ketentuan kayak gitu. Tapi kalau misalnya aku di brand A jadi co-creator terus di brand B aku cuma ikut komunitasnya aja itu nggak apa-apa karena kan komunitas lingkupnya itu tadi paling cuma kita dapat merch terus kayak nge-support mereka tiap launching kita ikutan ngeposting aktif misalnya itu nggak apa-apa tapi kalau sama-sama nge-co-create kan berarti kita sama-sama ikut memproduksi nah itu biasanya yang nggak boleh untuk dua brand yang bersamaan gitu sama-sama beauty sama beauty kalau aku kan makanya aku join jadi co-creator satu brand beauty satu digital banking tadi maksudnya itu kan produk yang berbeda beda banget kan tuh nggak bersinggungan jadi itu sih bedanya kalau tapi enak sih ikut komunitas juga tetap dapat free produk nggak harus apa ya maksudnya dan bisa kebanyak lagi bisa sana sini ikutin komunitas. Kalau dari brand, oh ini katanya. Oke, dari teman-teman yang lain ada lagi yang mau nanya atau mau sharing juga seputar panel tester atau co-creator di industri lain mungkin. Kalau misalnya untuk kegiatannya selama ini udah ada event apa Kak dari event yang dari community yang katanya ikutin? uh, Apa ya kegiatan kita kalau misalnya wajibnya ada discussion jadi kita tuh seminggu 2 kali ada discussion di IG-nya tuh kan sebenarnya kalau brand kan IG-nya untuk publik tuh ya nah kita tuh ada IG yang di private isinya kita doang co-creator doang co-creator di brand aku ada 100 orang 100 orangan tapi yang aktif ya 70 lah 70 80 orang nah di situ tuh di IG itu tiap hari Selasa sama Kamis diupdate deh tuh eh, produk produk yang bakal si brand ini luncurin entah 1 tahun ke depan 2 tahun ke depan pokoknya dikasih nih set misalnya Cashion gitu diskusi hari ini Kamis Cashion nah terus nanti itu tuh di feed IG-nya ada Cashion terus kita dikasih pertanyaan kayak discussion today Cashion gitu kan. Eh,
Satu, apakah kamu pengguna cushion gitu kan. Terus kedua, biasanya kalau iya kamu suka shade apa gitu. Biasanya ada 5 sampai 6 pertanyaan tuh kita jawab semua. Nah, nanti dari komentar itu dikumpulin sama si apa ya, kalau di aku kan disebutnya co-creator tuh disebut sebagai senator. Nah, biasanya ada nanti bagian lain yang senior senator kayak seniornya kita lah yang nge-gather komen-komen kita ini direkap sama mereka. Terus nanti baru tuh dikasih ke produk development si brand tadi gitu. Terus itu terus diskusi yang wajibnya Selasa Kamis produk apa aja. Terus event lainnya apa ya? Paling suka ada kelas juga sih, ada kelas, kadang ada lomba, acara-acara kayak gitulah sebulan sekali meet up. Terus yang wajibnya lagi kalau kita mau launching produk biasanya 5 hari sebelumnya kita udah dikasih challenge, tapi itu bagi yang mau ikut aja sih, nggak wajib. Itu sebagai support launch mereka aja, update repost postingan mereka. Mungkin kalau teman-teman yang mutualan sama aku suka nge-repost. Ada yang suka aku repost. Misalnya 5 hari lagi nih mau launching aku repost ini. Nah, di situ udah ada ketentuannya tuh biasanya. Apa aja yang harus di-repost, terus kita kan juga dikirimin barangnya. Sebelum launching tuh kita dapat duluan kan. Nah, nanti barangnya di-post ya, tapi tanggal segini pas launching, nggak boleh sebelum launching tuh. Jadi maksudnya nggak boleh bocor dulu gitu kan istilahnya. Terus nanti ada berapa step yang jadi challenge kita, yang ngikutin challenge itu secara cepat gitu dan lengkap, nanti bakal dapat poin sekian. Nah, poin itu tadi yang aku bilang kita bisa dapat voucher 300 sampai 600 ribu gitu maksudnya untuk belanja di e-commerce-nya mereka gitu. Ada minimal pembelian nggak? Minimal pembelian sebentar. Ada deh, ada minimal pembeliannya itu untuk 100 ribu biasanya. Jadi Tapi kalau emang ada biasanya vouchernya dipotong-potong ya. Kalau misalnya iya. dapat 600, nah sih. Paham. Enggak, kalau misalnya gini. Maksudnya kalau kita punya voucher 300 belanja yang 100 itu dipotong gitu. Enggak. Jadi ya kalau hitung-hitung kita check out 100 ribu ya udah itu free, bayar ongkir doang paling. Oh, enggak, aku kira dapat voucher 300 tapi vouchernya tuh kayak per 100 gitu loh, voucher code-nya. Enggak. Oh, di Dia vouchernya. kita itu bentuknya kayak kredit nama brand terus kredit apa gitu ya, kredit gitu disebutnya, misalnya Anita kredit disebutnya. Jadi kayak ada kodenya gitu, nanti pokoknya itu senilai 300 kayak gitu. Gitu. Baiklah. Kamel, aku malah baru tahu ada panel tester. Iya, aku juga Kamel baru tahu. Jadi kan itu adalah jawaban dari kalau kita lihat di produk ada no animal testing. Karena kan emang yang jadi khawatirnya orang-orang ya kalau pakai produk kayak nih di testing di hewan dulu kan itu gambar kelinci. Makanya suka ada istilah kelinci percobaan. Atau no cruelty free, kadang tuh suka ada tulisan gitu. Karena mungkin cocok di kelinci belum tentu cocok di kita, atau cocok di kelinci tapi membahayakan, kan bahaya juga. Aku pernah Ya, tadi aku sempat kepikir kayak apakah ini pengganti dari apa namanya testing ke animal atau emang dari dulu udah ada gitu loh panel tester ini. Iya sih, ini pasti pengganti ya, pasti kayak beberapa tahun dulu mungkin masih apa ya, masih ada nih yang nakal-nakal gini kan, tapi semakin kesini kan orang apa ya, informasi udah semakin mudah diakses, makin banyak tahu, dan makin banyak nih campaign kayak gini, baru deh tuh kayaknya sih bergeser. Oke deh kita tester ke orang-orang, dari yang tadinya responden tadi orang lepasan jadi berganti ke komunitas. Ya bagian dari perkembangan brand juga sih emang sebenarnya, pengganti kelinci kita tuh. Sedih kalau lihat, iya jadi korban animal testing tuh. Sejak itu, iya sejak saat itu. Oke. Tapi brand-brand sekarang sih aku yakin udah banyak, maksudnya testernya tuh pasti bakal pakai manusia beneran.
Karena akan banyak orang-orang yang seperti kita pengen jadi panel tester dapat free produk. Jadi tenang aja. Nggak ada pakai Betul. kelinci atau kucing lagi. Dan kayaknya juga lebih apa ya? Lebih berdampak gitu, lebih tahu efeknya kayak gimana sih kalau ke manusia beneran gitu nggak sih? Gimana Kanita? Lebih apa ya? Lebih akurat kalau misalnya di tesnya ke manusia. Jadi ya selain apa istilahnya? Ya seperti itu. Oh iya iya pasti. Iya makanya kan ke manusia aja masih banyak Mm-mm. nggak cocoknya gitu kan, gimana ke hewan yang jelas-jelas beda beda Benar-benar. kulit, beda tekstur segala macam sama kita gitu. Dari teman-teman yang lain ada yang mau Apakah nanya lagi. tidak Apakah apa? membutuhkan panel tester? Oh, um, jadi Oh, yang aku apa ya namanya ya? Aku amatin juga lokal brand, tapi kalau yang high end nggak pakai panel tester. Mungkin nggak dibuka untuk umum sih maksudku. Entah orang dalamnya mereka, entah gimana gitu. dari teman-teman yang lain ada yang mau nanya lagi. Yang vegan, oh, oke. Yang eh, vegan tuh apa ya? Paling salah satunya aja sih kayak dia Body shop. vegannya di produk A gitu, tapi pas produk B-nya enggak gitu. Iya juga ya, nggak usah beli skincare jadi pada eh itu tadi yang aku bilang kalau misalnya kita nge-review itu juga free, nggak bisa jadi panel tester kayak di Female Daily sih. Yang nggak selalu dapat free sih, tapi pasti ada lah dari 10 yang kita isi dapat 3 lah gitu, dapat 1, 3. Ada aja gitu try Hmm. reviewnya, coba kita buka. Ada try review apa hari ini? Mau jadi skincare reviewer, tapi males buat uji cobanya. Oh, oke. Female Udah Daily nggak. lagi ada try and reviewnya Pond's. Hmm. Mau jadi skincare review, tapi nggak cocok. Nggak cocok apanya, Kajul? Oh, takut nggak cocok. Atau nggak cocok, iya sih. Ntar susah loh. Iya benar, itu juga itu resiko-resikonya. Rajin ya, katanya ikut review-review skincare. Ini karena pandemi sih dulu tuh aku tuh rajin-rajin gini dulu karena pandemi nggak ada kegiatan keluar kemana kan, jadi ya udah mainnya di HP aja gitu. Arcade sudah cruelty free. Iya. Produk makanan nggak ada yang panel tester. Produk makan apa ya, aku nggak tahu nih, mungkin teman-teman lain nih ada yang mau share nggak ada produk makanan yang panel tester. Kalau ini aku gas. Ada tuh, Aduh, Kaime. Ayo Kaime, aku juga bersedia menjadi panel tester kue-kuemu. Hmm, tapi mahal di ongkir sih kayaknya kalau ke aku. Nggak usah nanya, nggak usah ngomong, Pit. Kita semua tahu. Kalau produk makanan tuh jarang sih, karena
Oh, kalau produk makanan setahu aku kayak gini, dulu aku pernah, di-approach sama surveyor gitu, tapi aku nggak tahu itu tuh dia sebenarnya apa, tapi dia cuma ngedeketin kayak mahasiswa atau orang-orang umum gitu, terus yang menurut dia kayaknya kriteria dari si suatu produk. Terus abis itu aku waktu itu ditanya rumah aku di mana, terus abis itu, diajakin kayak mau nggak jadi tester suatu makanan ini. Nah, terus waktu itu aku sempat ikutan satu. Ikutan satu, dia tuh, testernya di rumahan gitu. Terus habis itu kita, dateng, terus ya uji coba aja gitu jadi panelis makanan. Cuma cuma nggak tahu sih ini tuh cuma buat survei atau emang dia lagi ngedevelop makanan, tapi yang jelas dia sih Eee, ngasih apa ya, kita disuruh nyobain beberapa crackers crackers ya, dulu dulu produknya crackers gitu. Terus, kita nggak tahu itu rasanya apa, dari produk apa, tapi kita juga dikasih tahu, kita tuh taunya brand-brand apa yang punya produk itu. Jadi aku juga kurang paham sih apakah itu, panel tester juga atau bukan, gitu. Aku lebih tertarik jadi surveyor-nya sih, jujur. Sorry Dari aku teman ke-mute. bidang oh, dari tadi katanya ngomong, apa? Iya iya, eee, terus sekarang masih ada nggak yang surveyor untuk makanan? Nah, udah nggak ada karena udah Oh, tidak ada waktunya, terus pokoknya si orangnya tuh suka tiba-tiba ngehubungin, terus kayak, "Mbak bisa ke sini nggak jam segini ada tester ini." Dia cuma kayak gitu doang. Nah, kalau misalnya tester yang kayak gitu dibayar, guys. Tapi lupa waktu itu dapat bayaran berapa ya? dia itu berbayar malah ya, berbayar uang gitu maksudnya? Berbayar uang sebagai ganti uang transport katanya. Oh, iya iya iya. Karena kan emang harus nyobain langsung. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang pernah jadi panel tester juga, bisa share di sini. Kalau tidak ada, mungkin katanya mau nambahin? Iya atau ada teman-teman yang bikin brand nih, Nah, bisa tuh pakai pakai ide kayak gitu gitu, bikin co-creator karena itu ngebantu banget sih, ngebantu si product development biar nggak kerja berat gitu. Kalau kita kerja di apa ya, sesuatu industri yang memproduksi kan, ya mata pencariannya benar-benar dari jualan si produksi doang kan gitu. Jadi ngebantu banget sih adanya co-creator ini benar-benar pihak luar yang bisa jadi customer kita tapi bisa jadi input juga buat kita gitu. Mungkin kalau kita selama ini diskusi sama internal kita aja kita nggak pernah tahu nih pasar kita tuh gimana sih, peminat kita siapa, cocok di mereka atau enggak, tapi dengan adanya co-creator ini ngebantu banget gitu tuh. Atau kalau nggak mau ada co-creator mau create sendiri sama nge-develop sendiri ya bentuk community itu juga nge-boost banget sih untuk brand-brand. kalau misalnya mau jadi panel tester makanan, bisa juga tuh jadi food reviewer di aplikasi-aplikasi banyak lah itu. Bisa yang warna merah, merah banyak sih, semua warna merah kayaknya. Atau kayak kuning ada nggak ya? Oh nggak ada, jadi merah aja. Nah itu biasanya kalau misalnya untuk makanan, suka banyak tuh restoran-restoran yang mencari, ya biasanya kalau misalnya makanan jarang sih untuk, tester, dia lebih ke mencari review biar naikin pamor mereka lah,
ibaratnya gitu. Dari teman-teman ada yang mau nambahin atau dari katanya atau mau nanya atau mau sharing? atau nanti lo ada info ada brand-brand Nah, di sini. ini putus-putus dari katanya apa dari aku ya? Sorry. Jelas nggak sekarang? Oh iya, sekarang jelas. Oh iya. Nanti aku share info deh kalau kebetulan aku nemu ada yang lagi buka co-creator atau cari Katanya teman. Kak Ajrin pernah tuh game tester. Iya, pernah. Coba gimana tuh Kak Ajrin kalau game tester? Dulu udah lama sih, dulu pernah dapat ini sih dari teman juga sebenarnya. Terus iseng-iseng developernya tuh dari Ubisoft. Kalau teman-teman mungkin ada yang pernah main Assassin's Creed yang Syndicate. Nah, dulu pernah kebagian buat jadi testernya itu di tahun 2015. Itu pernah kebagian. Jadi game testernya itu kita dikasih game yang belum publish, belum launching, terus kita diminta buat nyobain gamenya itu dari awal main sampai tamat. Terus kita nanti disuruh ceritain experience-nya kita waktu main game itu. Misalkan ketemu bug apa, terus ketemu misalkan movement-nya nggak rapi, terus atau misalkan visualnya nggak oke. Pokoknya diminta untuk ngekritik sedetail-detailnya. Jadi kita mungkin disuruh nyelesain satu chapter dulu, misalkan satu chapter cerita, terus dikasih kayak form gitu, kayak Excel gitu bentuknya kurang lebih. Terus kita disuruh ngechecklist sama ngeceritain experience yang kita waktu main game itu, kurangnya apa, kalau misalnya ada ketemu bugnya apa, kalau ada yang ganjil movesetnya, movementnya, visualnya, story-nya misalkan, itu silahkan diceritain, dikritikin. Cuman kemarin ya enaknya mungkin karena masih mahasiswa kan, masih nge-freelance juga kan. Ya kerjaannya enak sih main game sebenarnya. Cuman bikin reportnya yang nggak enak sebenarnya karena kita dituntut agak kurang menikmati gamenya karena kita disuruh buat nemuin detail-detail gitu ya kan. Istilahnya sih kayak UT ya, kayak usability testing lah kurang lebih. Cuman ini sih ya sebutannya kayak ke game tester. Nah itu sekali sih pernahnya di Assassin's Creed Syndicate 2015. Berarti itu berbayar ya Kak? Berbayar karena kebetulan tuh nge-koleksi game-gamenya Ubisoft kan, game-gamenya Assassin's Creed itu kan main yang officialnya. Nah terus ada form survey gitu, dapatkan form survey terus kita coba isi pernah main game Assassin's Creed apa aja, pernah sudah sampai tamat atau enggak ya kan. Terus kualifikasi spek device yang kita pakai untuk main. Pokoknya experience kita di main sebelum seriesnya gitu loh. Dan kebetulan testernya tuh kayaknya sih banyak ya yang di tester, bukan kayak 10 orang, 20 orang, kayaknya kayak lebih dari ratusan orang deh yang ditester. Dibayar sebenarnya. Nah, itu kemarin sekitar hampir mau sebulan deh kayaknya. Cuman mainin si Assassin's Creed itu. Jadi setiap kali main bikin report gitu. Baik. Terus berarti dapat si game testernya ini dari ngisi-ngisi survei setelah beli game ya? Iya, jadi kayak biasanya tuh di game-game tertentu tuh biasanya ada tahap tester kan, biasa sebelum launching itu ada tahap tester. Nah, testernya itu ada dua macam tuh. Kalau sekarang kan tester tuh kayak buka open beta terus disebar ke semua pemain gitu kan, silahkan di download, dinikmati secara gratis. Paling rewardnya itu cuman kayak item-item yang premium gitu loh, yang cuman bisa didapetin sama mereka yang jadi beta tester lah. Nah, kalau sekarang ya, kalau dulu mungkin karena masih
masih di tahun 2000-an 2015 kan udah lama banget kan. Testernya tuh beneran ini kayak mungkin kayak open, sebenarnya kayak di Upwork dan lain-lain tuh masih ada kayaknya freelance buat beta ini game tester. Nah kurang lebih apply-nya kayak gitu. Cuman kebetulan yang aku dapat itu tuh pas lagi main gamenya Assassin's Creed sebelum Syndicate. Nah terus dapat kayak notif buat akan habis beli itu dapat notif kayak form experience-nya gitu, dan coba masukin ceritain experience kita sebelum pas main Syndicate saya sebelumnya Assassin's Creed-nya, dan nggak tahu kenapa terus dapat gitu. Bayarannya sih lumayan banget sih. Cuman kalau yang gue lihat kayaknya yang diundang juga banyak buat nyobain itu. Baik, thank you for sharing ke Adrian. Dari teman-teman yang lain ada mau sharing lagi? Yang pernah jadi panel tester? Atau Kalau nggak pernah ada, kali nggak ya? Ada yang jadi panel tester outfit mungkin nggak sih? oh iya, fashion. Ada nggak tuh? Fashion. Kayaknya fashion gimana ya cara? Kayak fashion enggak deh, jarang. Kenapa ya cuma ada skincare dan make up? Ya ini setahu aku aja sih. Tapi kayaknya pasti ada sih semua industri. Baiklah, kalau sudah tidak ada yang ingin sharing lagi atau bertanya, mari kita tutup event ini. Sampai jumpa dan gimana ya cara ini?